Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lilik Wulansari, guru Bahasa Indonesia yang mengajar kelas 7E sampai dengan kelas 7A. Pada materi bab 1, kita akan belajar mendeskripsikan. Sebelum kita mendeskripsikan, kita harus tahu apa itu yang namanya teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci yang bertujuan agar pembaca dapat merasakan apa yang kita alami. Ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, berupa penggambaran makhluk hidup, tempat, dan suasana. Yang kedua, ada kaitan dengan panca indera, yaitu penglihat, pencium, perasa, peraba, pengecap, dan pendengar. Yang ketiga, bersifat fisik atau sifat manusia. Misalnya, menggambarkan seorang ibu yang tua, renta, keriput, bungkuk, dan lain-lain. Jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya ada dua. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi menjadi bagian dari teks lain, yaitu teks deskripsi yang berada pada novel dan ada di dalam sebuah cerpen. Struktur teks deskripsi ada tiga. Yang pertama, identifikasi. Di dalamnya berisi nama objek, lokasi, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan. Aspek kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan. Contoh, warna itu adalah kata umum, bisa dikhususkan atau dirinci menjadi warna kuning, merah, coklat, dan lain-lainnya yang bisa disebut juga dengan kata khusus. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contoh, ayahku orang yang sangat baik. Dia bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Ketiga, menggambarkan majas atau gaya bahasa untuk melukiskan secara konkret. Contoh, angin pantai lembut mengelus wajah kita. Angin pantai lembut. Angin pantai lembut mengelus. Mengelus di sini menggunakan majas personifikasi, yaitu mengibaratkan benda mati melakukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Di sini angin pantai bisa mengelus wajah. Itu mengelusnya ini adalah perbuatan manusia. Yang terakhir, menggunakan kata sinonim atau persamaan kata dengan emosi kuat. Contoh teks deskripsi berdiri sendiri. Bisa kalian amati, di sini ada sebuah kucing. Dari kucing ini, apa yang bisa kita lihat? Yang pertama, memiliki telinga, bermata tajam, memiliki bulu halus, berkaki 4. Dari yang bisa kita lihat ini, kita buat deskripsinya. Contohnya, kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Kucing sering dijadikan hewan peliharaan, berbulu halus, berwarna belang-belang, dan memiliki sorot mata tajam. Contoh teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks cerpen. Contoh judul cerpennya, 2 orang sahabat karib. Di sini diceritakan, sejak SD hingga beranjak remaja, Santi bersahabat dengan Retno. Di mana ada Santi, pasti ada Retno. Akan tetapi, ada sesuatu yang unik dalam persahabatan mereka, yaitu persahabatan mereka disatukan dengan kucing kesayangan mereka. Namanya Kenzi. Dia kucing jantan yang saat itu mereka temukan di pinggir jalan. Kenzi memiliki bulu halus, berwarna coklat, kumisnya sedang, dan ekornya panjang. Setiap harinya, secara bergantian, Santi dan Retno merawat Kenzi
dengan perjanjian 1 minggu Kenji di rumah Santi, seminggu berikutnya di rumah Retno, dan seperti itu selamanya. Cita-cita Santi dan Retno memang ingin menjadi seorang dokter hewan, jadi wajar jika sifat mereka penuh cinta kasih terhadap hewan. Dalam teks cerpen ini dijelaskan atau dideskripsikan seekor kucing yang bernama Kenji. Dia itu jantan, memiliki bulu halus dan berwarna coklat. Jadi, teks deskripsi ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi bergabung di dalam sebuah cerpen. Maka disebut teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, yaitu teks cerpen. Berikutnya, kita coba identifikasi struktur teks deskripsi dengan tema lingkungan. Judulnya Pesona Pantai Senggigi. Teks ini bisa kalian baca pada buku paket bahasa Indonesia. Di sini sudah saya sederhanakan. Pada paragraf pertama, Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat, terletak di Kecamatan Banyulayar, Kabupaten Lombok Barat. Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang dan pemandangan bawah laut Senggigi yang menakjubkan. Pada paragraf 1 berisi identifikasi, menjelaskan nama objek, lokasi, pernyataan umum tentang objek. Pada paragraf kedua dan paragraf ketiga berisi deskripsi bagian, karena menjelaskan bagian yang pertama menjelaskan bibir pantai Senggigi. Dan paragraf ketiga menjelaskan bagian dari pemandangan bawah laut Senggigi yang tidak kalah mempesona. Terumbu karang nampak warna-warni, air laut jernih dengan ikan yang berwarna-warni. Paragraf terakhir yaitu paragraf keempat berisi simpulan dari pantai Senggigi yang menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Demikian anak-anak penjelasan tentang teks deskripsi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.